Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our podcast and my name is Lukman Hakim Malashari and today we're going to discuss one of the most important topics in language classroom management, which is managing disruptive behavior. Podcast ini merupakan bagian dari proses pembelajaran kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Sultan Agung Semarang atau Unisula yang telah terakreditasi unggul. Dan tentunya saya tidak sendirian nih. Kali ini saya mengundang narasumber kita yaitu Fatimah Zahra Salsabila atau biasa dipanggil Salsa. Halo Salsa, thank you for joining today's discussion. Okay, hi Lukman, thank you for having me. I'm really happy to be here today because I think the topic is very important, especially for us as future English teacher. I totally agree. Sebagai calon guru bahasa Inggris nih, kita pasti akan bertemu dengan berbagai karakteristik siswa, baik yang siswa yang nurut, siswa yang mendengarkan, atau bahkan siswa yang paling nakal yang bikin menggambar pembelajaran di kelas. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. So, without further ado, let's begin. Oke, what is disruptive behavior? Salsa, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu nih. What is actually mean by disruptive behavior in your opinion? Okay, that's a great question, Lukman. So, disruptive behavior refers to any behavior that interrupt the teaching and learning process in the classroom. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, disruptive behavior itu adalah suatu perilaku yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Nah, contohnya tuh biasanya cukup beragam. Misalnya, siswa itu berbicara ketika guru sedang menjelaskan di dalam kelas, lalu menggunakan handphone saat pembelajaran berlangsung, lalu mengganggu teman, tidak mengikuti instruksi guru, ataupun bahkan menunjukkan perilaku yang agresif. Namun, menurut aku itu ada satu hal yang sering kita salah pahami. Misal kita mendengar istilah disruptive behavior, kan kita biasanya mengasosiasikan itu dengan siswa yang nakal. Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, ada juga yang mendengarkan maupun mengikuti kata guru gitu. Yeah, exactly. Jadi sometimes students behave disruptively because they are experiencing something that we cannot immediately see. Jadi misalnya itu siswa sedang mengalami masalah keluarga, merasa kesulitan saat memahami materi, ataupun kadang kehilangan motivasi saat belajar gitu. Jadi kita tuh sebagai guru sebaiknya tidak langsung memberi label kepada siswa. Instead, we should try to understand the reason behind the behavior before deciding how to respond. Oke, jadi tidak semua siswa itu menunjukkan disruptive behavior ya? Atau emang berniat untuk berbuat masalah? Ya, betul sekali. Absolutely. Because effective classroom management is not only about keeping students quiet. It's about creating a classroom where students feel more safe, respected, and motivated to learn. Oh, jadi tidak semua siswa itu menunjukkan disruptive behavior memang berniat berbuat masalah seperti mengganggu siswa atau mengganggu proses pembelajaran sekolah atau semacamnya. Yes, exactly, Lukman. Jadi sometimes students behave disruptively because they are experiencing something that we cannot see immediately. Jadi misalnya itu siswa sedang menghadapi masalah keluarga ataupun merasa kesulitan dalam memahami materi ataupun kadang kehilangan motivasi belajar. Jadi sebagai guru kita sebaiknya tidak langsung memberi labeling kepada siswa. Instead, we should try to understand the reason behind the behavior before deciding how to respond. Oh, berarti tugas guru itu bukan hanya menghentikan perilakunya, tapi juga memahami penyebabnya ya, seperti kenapa kok murid itu sering melakukan kenakalan atau mengganggu siswa lain saat pembelajaran. Ya, betul sekali. Jadi, effective classroom management is not only about keeping students quiet. It's about creating a classroom where students feel more safe, respected, and motivated to learn. Oke, nah Salsa, kalau kita lihat di sekolah nih, bentuk disruptive behavior itu kan bermacam-macam ya.
ada juga yang ngobrol sebentar, tapi ada juga yang sampai berkelahi. Waduh. Nah, apakah semua termasuk dalam kategori yang sama atau bukan? Nah, jadi itu sebenarnya tidak ya, teman ya. Menurut para ahli, disruptive behavior itu dapat dibagi menjadi 3 tingkat berdasarkan tingkat keseriusannya. The first one is minor disruptive behavior. Jadi ini merupakan gangguan ringan yang terjadi dalam kelas. Misalnya itu siswa itu berbisik dengan teman sebayanya, lalu melamun, tidak fokus, kadang berbicara saat guru itu sedang menjelaskan. Jadi walaupun ini kelihatannya sederhana, tapi kalau terjadi terus-menerus itu bisa mengganggu proses pembelajaran. Betul sekali. Terus kalau yang ini yang apa namanya sampai berujung berkelahi? Oh ya, itu nanti ya yang ketiga ya. Jadi yang kedua itu adalah ada moderate disruptive behavior. Jadi perilaku ini levelnya lebih mengganggu. Misalnya itu siswa menjawab tanpa izin, menolak mengerjakan tugas, sengaja mengganggu temannya, ataupun membuat keributan sehingga kelasnya itu nggak kondusif. Nah, kalau kasus ini guru itu perlu lebih tegas tapi tetap profesional. Nah, kalau yang kamu bilang tadi sampai menghajar temannya, memukul temannya, itu masuk yang kategori ketiga. Jadi kategori ketiga itu adalah serius disruptive behavior. Nah, ini perilaku yang membahayakan ya. Jadi bisa membahayakan orang lain dan mengganggu keamanan belajar, contohnya kayak bullying, lalu fighting yang tadi kan, dihajar temannya, threatening other student, ataupun tindakan agresif lainnya. Nah, kalau sampai tahap ini tuh guru biasanya perlu bekerja sama dengan guru BK ataupun orang tua agar bisa ditangani secara menyeluruh. Okay, I think almost every classroom has student like that, right? Right. Menarik sekali. Berarti semakin guru memahami jenis perilakunya, semakin tepat juga strategi yang akan digunakan untuk menghadapi masalah tersebut. Oke? Okay, yes, exactly. Jadi different behavior requires different responsive. Jadi menurutku guru itu tidak harus menggunakan satu cara untuk semua situasi, karena tujuan classroom management itu bukan hanya menghentikan perilaku disruptif ataupun disruptive behavior, tapi juga untuk membantu siswa itu belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, menurutku inilah yang membedakan antara sekedar mendisiplinkan siswa dan benar-benar mendidik mereka. Oke, I like that statement. Jadi sebenarnya guru bukan hanya menjaga ketertiban kelas, tetapi juga membantu perkembangan setiap karakter siswa. Nah, teman-teman, kita sudah membahas pengertian dan jenis-jenis disruptive behavior. Tapi pertanyaan berikutnya akan jauh lebih menarik nih. Mengapa sebenarnya perilaku tersebut bisa muncul? Apakah penyebabnya selalu berasal dari siswa atau dari faktor lain? Nah, kita akan membahas pada bagian berikutnya. Jadi sebenarnya guru itu bukan hanya untuk menjaga ketertiban kelas, tetapi juga hanya membantu perkembangan setiap karakter siswa. Nah, teman-teman, kita sudah membahas pengertian dan jenis-jenis disruptive behavior. Nah, ada satu yang bikin aku penasaran nih. Apa tuh? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan seorang siswa menunjukkan disruptive behavior? Apakah memang karena karakter siswa atau ada faktor lain nih? Oh gitu, okay, that's a very important question. Actually, disruptive behavior can be caused by many different factors. Jadi penyebabnya itu tidak selalu berasal dari karakter siswa. Jadi beberapa penyebab yang sering ditemukan itu misalnya ada emotional problem, low motivation, family issues, learning difficulties, boredom, frustration, ataupun kadang siswa itu hanya ingin mendapatkan perhatian dari guru dan teman-temannya gitu. Jadi menurutku kita sebagai guru kita perlu melihat perilaku siswa itu sebagai suatu sinyal. Kayak sometimes behavior is a way for student to communicate something that they cannot express directly. Gitu. Berarti guru itu perlu mencari tahu ya penyebabnya terlebih dahulu, bukan langsung memberi hukuman ya.
Iya, betul sekali, exactly. Jadi misal ada siswa yang terus berbicara saat pelajaran bahasa Inggris. Nah, mungkin sekilas kita berpikir kalau dia tuh tidak menghargai guru, sekilas ya. Seperti mengganggu gitu ya. Tapi, however, after we talk to the students, we find out that he actually doesn't understand the lesson and feel embarrassed to ask question. Jadi perilaku yang terlihat sama belum tentu penyebabnya itu sama. Ternyata setelah kita ngobrol itu ternyata dia nggak paham sama materinya, dia malu juga gitu mau bertanya. Jadi that's why the teacher should avoid making quick judgment. Jadi nggak boleh ngejudge ya gitu. Ya, betul sekali teman-teman. Kalau perilaku tersebut terus terjadi, apa dampaknya terhadap proses pembelajaran? Nah, itu terdapat banyak dampak ya. There are several negative effect. Yang pertama, tentu saja proses belajar mengajar itu bisa terganggu karena kan guru harus menghentikan penjelasan untuk mengatasi situasi tersebut kan. Betul. Nah, yang kedua, siswa lain itu nanti bisa kehilangan konsentrasi. Jadi mereka tuh susah buat memahami materinya. Iya, betul. Nah, selain itu efek ke gurunya juga ya, gurunya tuh bisa stres juga karena kan fokus perhatian itu harus kebagi antara ke siswa yang Atau itu ke yang mana? belajar iya gitu, makanya kan agak Iya, susah betul. ya. Nah, jadi if disruptive behavior happens repeatedly, it can also reduce students' motivation and even affect their academic achievement. Jadi itu dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu siswa saja, tapi seluruh kelasnya juga. Oke, aku jadi sadar ya, ternyata classroom manajemen itu berpengaruh sekali ya terhadap kualitas pembelajaran. Bukan hanya untuk mengajar siswa belaka, tetapi juga mengenali karakteristik siswa tersebut ya. Oke. Iya betul, aku tuh setuju banget soalnya classroom management itu adalah suatu hal yang sangat penting apalagi di dalam proses pembelajaran. Oke, nah Salsa, sebagai calon guru nih, tentu kita ingin mencegah disruptive behavior sebelum terjadi. Nah, menurutmu strategi apa yang paling efektif untuk mencegah hal itu terjadi? So in my opinion, prevention is always better than correction. Jadi ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru. Nah, the first one is setting clear classroom rules. Jadi guru itu perlu dari awal menjelaskan mengenai aturan kelas, misalnya menghargai teman yang sedang berbicara, lalu bisa mengangkat tangan sebelum bertanya ataupun mengikuti instruksi guru. Nah, lalu yang kedua adalah building positive relationship with students. Jadi, ketika siswa itu di dalam kelas merasa dihargai dan didengarkan, biasanya itu akan lebih menghormati guru dan lebih nyaman belajar di kelas. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan engaging teaching method. Jadi seperti group discussion, role play, games, dan interactive activities. Especially in English class, students should be actively involved, not only listening to the teachers. Oke, seperti sebelum memulai pelajaran, sebagai guru tuh kita harus menerangkan apa aja nih kontrak belajar di kelas, seperti gitu. Ya, aturannya sih sebenarnya. Oke, seperti aturannya. Gitu, Oke, berarti betul. semakin menarik pembelajarannya nih, semakin kecil kemungkinan siswanya melakukan disruptive behavior ya. Yeah, exactly. When students are engaged, they usually have less opportunity and less intention to disrupt the class. Oke, kalau disruptive behavior tetap terjadi nih, apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi? Nah, oke. Jadi yang harus dilakukan guru adalah the first thing is stay calm. Harus tenang dulu ya. Jadi guru itu sebaiknya tidak langsung marah-marah ataupun memperlakukan siswa, Betul mempermalukan banget. itu Apalagi siswa sampai di kelas. memukul ya. Wah, jangan ya, itu bahaya Itu ya. nggak boleh ya, Nggak boleh Mama, ya. ya. Jadi Oke. teacher itu can start with simple strategies such as giving eye contact, moving closer to the student, reminding them politely, or redirecting their attention to the lesson. Jadi itu bisa mulai dari strategi yang simple. Misal ada yang disruptif nih, jadi kita itu eye contact dulu, liatin dulu dari jauh. Misal belum sadar ya kita deketin. Nah, deketin nanti kan siswanya biasanya lebih sadar ya. Nah, setelah itu kita
bisa bilang secara baik-baik gitu, diingatkan gitu. Nah, jadi jika perilakunya masih berlanjut lagi, misal ya, nah nanti guru bisa berbicara secara pribadi aja setelah kelas selesai. Nah, menurutku pendekatan kayak gini tuh jauh lebih efektif karena siswa tak merasa dihargai, nggak yang kayak langsung marah-marah atau betul, dipermaluin, oke. gitu ya, gitu. I see. Tadi Salsa sempat menyebut tentang reinforcement ya. Ya, betul sekali. Sekarang nih, apa sih? Aku belum paham nih. Bisa dijelaskan sedikit nggak mengenai positive reinforcement itu? Oke, boleh. Jadi, positive reinforcement is a strategy to encourage students to repeat positive behavior. Jadi, bentuknya itu tidak harus hadiah, tapi bisa pujian sederhana, memuji gitu loh. Jadi misal kalau pekerjaannya tuh udah bagus, terus bilang oke, excellent works my students, thank you for your participating, atau I appreciate your effort today. Nah, jadi kalimat-kalimat sederhana yang berupa pujian itu bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya dirinya siswa. Nah, kalau rasa motivasi dan percaya dirinya siswa itu meningkat, nah siswa itu bisa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk menunjukkan perilaku positif di kelas gitu. Jadi perilaku positif itu nanti akan terulang kembali gitu polanya. Bagus jadinya. Tapi kalau semisal nih ada yang melakukan kesalahan saat mengerjakan atau saat maju, apakah itu tetap bakal positive reinforcement atau gimana ini? Kalau itu kita bisa menanganinya gini. Kalau positive reinforcement kan kayak excellent work, good job gitu kan. Nah, kalau yang salah tadi kita tapi tetap sopan ya. Jadi mungkin bisa nice try, nanti kamu bisa mencoba lagi gini gitu. Tapi tetap halus bahasanya walaupun tidak pujian. Siswanya jadi tetap merasa dihargai walaupun kan aku salah aslinya, tapi gurunya masih apresiasi, masih menghargai. Jadi siswanya nggak takut nantinya buat maju lagi gitu. Seperti saat ada siswa nih yang ngerjain salah nih, wah great job, tapi sayangnya ini salah, ini yang benar ini. Nah gitu, jadi pendekatannya halus ya, betul banget. Soalnya kadang ada loh, misal siswa itu, wah ini salah ini, kamu harusnya gini-gini, nah itu siswanya tuh langsung down gitu loh, motivasinya langsung low, terus pedenya langsung low, jadi dia malah nggak tertarik sama pelajaran itu, malah nanti gangguin temen ya malahan, ada kayak gitu. Nah, Salsa, sebelum kita mengakhiri diskusi kali ini nih, saya ingin memberikan satu studi kasus nih. Bagaimana jika ada seorang siswa datang pada guru dan mengatakan bahwa dia tuh merasa dibully sama teman sekelasnya maupun teman sebayanya. Nah, namun setelah diamati belum ada bukti bahwa bullying itu benar-benar terjadi nih. Nah, sebagai guru apa yang kamu lakukan nih? Oh gitu ya, kasus bullying ya. Ini emang cukup umum terjadi kan di kelas ya. Okay, that's a very good case because this situation like this require teacher to be fair and careful. Jadi emang kita harus fair dan hati-hati sih. Jadi menurutku pertama, guru itu nggak boleh langsung nyimpulin kalau sesuatu bully pertama. Nah, tapi guru juga nggak boleh mengabaikan perasaan siswa. Kan dia merasa terbully kan ibaratnya. Nah, jadi ada 3 langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah validate the feeling. Nomor 2 adalah check the fact and guide the student. Jadi yang pertama adalah kita memvalidasi perasaannya dulu karena kan dia merasa terbully kan ibaratnya. Nah, lalu yang kedua kita harus ngecek fakta lapangannya. Entah kita mengamati sendiri ataupun kita nyari informasi, nanti cek dulu. Dan yang ketiga kita bisa membantu untuk mengarahkan siswa itu. Jadi yang pertama adalah memvalidate the feeling. Guru dapat mengatakan seperti ini. Okay, thank you for sharing this with me and I understand that you feel uncomfortable. Jadi ya terima kasih ya udah cerita tentang ini kan, dan ibaratnya ibu itu guru memahami bahwasanya kamu tidak merasa nyaman di kelas gitu kan. Nah, kalau gitu kan siswa merasa lebih didengar. Nah, yang kedua kita bisa cek faktanya, apakah dengan mengamati situasi ataupun nyari informasi dari berbagai pihak. Jadi nggak langsung ngambil kesimpulan gitu. Nah, kadang
itu ada gap, entah siswanya itu merasa salah paham sama situasi atau enggak kadang mungkin menafsirkan tindakan lain itu berbeda Nah, gitu. itu juga aku kepikiran tuh. Nah. Kalau semisal nih ada siswa saat interogasi, itu malah berkata sebaliknya. Waduh. Nah, Gap itu yang ya. bikin aku juga ini penasaran. Makanya kita harus cek kesesuaian yang kita amati sama faktanya itu kan, nggak bisa langsung kesimpulan. Nah, yang ketiga kita bisa membimbing siswa tersebut. Jadi kalau memang terjadi bullying, kalau terjadi ya, jadi guru itu harus memberikan perlindungan dan mengambil tindakan yang sesuai, harus Oke, itu. oke. Jadi korbannya harus dilindungi ya maksudnya ya kayak gitu. Betul banget. Namun tapi kalau terjadi kesalahpahaman itu guru bisa membantu siswa dengan membangun komunikasi lagi yang lebih baik dan menyelesaikan konflik secara sehat. Jadi tabayun lah ibaratnya Oke, kayak gitu. betul banget, betul. Jadi the goal is not only to solve the problem but also make every student feel safe, respected and supported. Oke, seperti gitu ya. Thank you Salsa for today's discussion have given us many valuable insights. Hari ini kita belajar banyak banget mengenai disruptive behavior, merupakan tantangan yang sering banget ditemui di kelas. Nah, tetapi dapat dikelola dengan strategi yang tepat. Tuh. Nah, sebagai guru kita juga tidak hanya bertugas menjaga ketertiban kelas saja, melainkan juga memahami kebutuhan siswa, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman serta nyaman supaya siswa itu tidak menunjukkan perilaku disruptive behavior gitu. Yes, I completely agree. As a future English teacher, we should remember that every student has different background, needs, and challenges. Effective classroom management is not about controlling students, but about helping them grow academically, socially, and emotionally. Correctly. Thank you for everyone for listening to our podcast today. Podcast ini merupakan bagian dari pembelajaran kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Sultan Agung Semarang atau Unisula yang telah terakreditasi unggul. Lastly, I'm Lukman Hakim Al-Asyari as a host and I am Fatimah Tuzara Salsabila. And thank you for your listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.